Tiga kejadian yang bisa saja tidak menjadikan Sultan Muhammad Al-Fatih tidak menjadi penakluk kota Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur. Satu, Khalifah Harun Ar-Rasyid melawan Kaisar Nicephorus. Semuanya berawal ketika tahun 802 Masehi di bulan Oktober. Ratu Irene dari Kekaisaran Romawi Timur dilengsarkan oleh Nicephorus karena menganggap bahwa Kekaisaran Romawi Timur menjadi lemah saat dipimpin oleh seorang wanita. Dan di masa pemerintahan Ratu Irene, Kekaisaran Romawi Timur banyak mengalami kekalahan melawan Kekhalifahan Abbasiyah. Lalu pada musim semi pada tahun 803 Masehi, Nicephorus ngajak baku hantam Kekhalifahan Abbasiyah. Singkat cerita, pasukan yang dipimpin oleh Nicephorus pun kalah. Dan Nicephorus mengemis gencatan senjata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dan Harun Ar-Rasyid pun menyetujuinya dengan syarat Kekaisaran Romawi Timur harus membayar jizyah kepada Kekhalifahan Abbasiyah, dan Nicephorus pun menyetujuinya syarat tersebut. Lalu setelah peperangan berakhir, Khalifah Harun Ar-Rasyid dirawat selama beberapa bulan karena luka saat perang melawan Romawi Timur. Tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Nicephorus mengumpulkan pasukannya untuk bersiap-siap menyerang Kekhalifahan Abbasiyah. Dan pada tahun 804 Nicephorus menyerang Kekhalifahan Abbasiyah. Untungnya di saat yang bersamaan Khalifah Harun Ar-Rasyid baru beberapa pekan sembuh dari sakitnya. Lalu Khalifah Harun Ar-Rasyid menyerang balik pasukan Romawi Timur, lalu memberi julukan kepada Nicephorus dengan gelar anjingnya Romawi. Lalu Khalifah Harun Ar-Rasyid dan pasukannya berhasil mengalahkan mereka hingga Nicephorus mengemis gencatan senjata lagi dan akan membayar jizyah dengan jumlah yang lebih banyak kepada Kekhalifahan Abbasiyah. Dan Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menyetujuinya. Andai saja pada waktu itu Khalifah Harun Ar-Rasyid tidak menyetujuinya gencatan senjata, mungkin saja kota Konstantinopel akan ditaklukkan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. 2. Pertempuran Manzikert. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 26 Agustus tahun 1071. Dan pihak yang menang adalah pihak Kesultanan Seljuk, karena berhasil mengalahkan pihak Kekaisaran Romawi Timur. Kaisar Romawi Timur serta 4.000 pasukannya dari 70.000 pasukan berhasil ditawan oleh pasukan Seljuk yang berjumlah 25.000 pasukan yang dipimpin oleh Sultan Alp Arslan. Dan secara tidak langsung Sultan Aslan telah menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur dengan cara menawan kaisar yang kalah. Tapi Sultan Aslan bertanya kepada Kaisar Romawi Timur yang bernama Diogenes, "Sultan Aslan,
Kalau seandainya kamu yang menang, dan aku yang kalah, maka apa yang akan kamu lakukan? Kaisar Diogenes. Mungkin aku akan membunuhmu, dan menyeret jasadmu hingga ke kota Konstantinopel. Dan menggantungkan jasadmu di gerbang kota Konstantinopel. Sultan Aslam. Oh begitu, kalau begitu aku akan melakukan hal yang lebih memalukan dari hal itu. Mendengar perkataan Sultan, Kaisar langsung cemas dan berkeringat dingin. Sultan Aslam, aku akan membebaskan kamu dan pasukanmu dengan syarat. Kamu harus membawa tiang bendera bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hingga sampai di kota Konstantinopel. Tanpa pikir panjang Kaisar pun menyetujuinya, dan Kaisar dan pasukannya kembali ke kota Konstantinopel. Dengan membawa tiang bendera bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan setelah sampai di kota Konstantinopel, Kaisar Diogenes pun dibunuh 2 bulan setelah sampai di kota Konstantinopel. Andaikan pada waktu itu, Sultan Aslan melakukan hal yang berbeda mungkin. Sultan Alp Aslanlah yang akan menjadi penakluk kota Konstantinopel dan mengakhiri sejarah panjang Kekaisaran Romawi Timur. 3. Penjarahan kota Konstantinopel oleh pasukan salib. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1204 pada masa Perang Salib keempat. Peristiwa ini terjadi karena Kaisar Alexios III digulingkan oleh pasukan salib yang dibayar oleh kerabat Kaisar Alexios III, yaitu Alexios yang akan menjadi Kaisar Alexios keempat. Lalu Kaisar Alexios keempat digulingkan oleh pasukan salib atas suruhan kerabat Kaisar Alexios keempat, yaitu Alexios. Sepertinya pada waktu itu, nama Alexios adalah nama yang pasarannya Amigos, dan Kaisar Alexios keempat pun digulingkan oleh pasukan salib. Dan Kaisar Alexios kelima pun naik tahta, tapi Kaisar tak sanggup membayar pasukan salib yang telah berhasil membantunya naik tahta, dan akhirnya pasukan salib pun menjarah kota Konstantinopel sebagai bentuk kekesalan kepada Kaisar Alexios kelima. Untungnya Kekaisaran Romawi Timur tidak dikuasai oleh pasukan salib, hanya dijarah saja. Kalau pada waktu itu, pasukan salib menaklukkan kota Konstantinopel, maka Kekaisaran Romawi Timur akan berakhir untuk selama-lamanya. Dan itulah 3 kejadian yang bisa saja tidak menjadikan Sultan Muhammad Al-Fatih dari Wangsa Utsmani tidak menjadi penakluk kota Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur. Jika ada pendapat lain silahkan kemukakan di kolom komentar.